Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Al-Yuzar, NIM 630818019, kelas 6D, mata pelajaran EKI 2 dengan dosen pengampu Ibu Siti Munfarida. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi tentang keuangan Islam dan tantangan pada era modernisasi atau masa globalisasi, atau tantangan keuangan Islam pada masa depan. Sebelumnya materi yang saya sampaikan berdasarkan pada materi yang sudah pernah saya dan kelompok saya sampaikan dari kelompok 1, yang tentunya sudah dikoreksi dan referensi dari sumber-sumbernya pun sudah diteliti oleh Ibu Siti Munfarida. Yang pertama yaitu apa itu keuangan Islam. Keuangan Islam sendiri berdasarkan pada apa itu uang dan bagaimana cara mendapatkan, cara mengelola, dan lain-lainnya. Keuangan Islam sendiri adalah salah satu ilmu ekonomi yang dimana keuangan Islam adalah cara untuk manajemen uang, dari mulai pengalokasian, pendapatan, cara mendapatkannya, dan cara menggunakannya itu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip Islam yang di sini diatur oleh Al-Quran dan juga hadis. Yang tentunya hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga bagi para penyelenggaranya dan juga produk-produknya. Contoh seperti bank syariah dan juga produk-produk dari bank syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup keuangan syariah, keuangan Islam. Bagaimana ruang lingkup keuangan Islam? Yang pertama adalah aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa segala sesuatu bentuk upaya dalam rangka untuk memperoleh suatu harta itu harus menggunakan cara-cara yang baik, yang halal, sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas perolehan aktivitas. Poin ini maksudnya adalah dalam kita mengelola uang, misalkan dalam investasi atau penggunaan dana itu supaya bisa digunakan untuk memperoleh dana tambahan. Jadi uang yang kita dapatkan itu bisa untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Namun dalam hal ini investasi yang dimaksudkan adalah uang itu tidak diartikan sebagai suatu komoditi atau suatu barang yang diperdagangkan, seperti kita menggunakan uang dari negara A untuk membeli uang di negara B dan kita menjadi memonopolinya. Namun di sini yang dimaksudkan adalah uang digunakan untuk modal, untuk memutarkan suatu usaha untuk mendapatkan uang kembali. Kemudian uang yang sudah kita peroleh tadi itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak dilarang oleh agama, seperti kita untuk membeli barang-barang pokok, seperti misalkan kita belum punya rumah, kemudian kita membeli rumah, kita membeli baju, pakaian, dan makanan. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian untuk praktik keuangan Islam, terutama di Indonesia, sebagian besar dari masyarakat Indonesia ini tentunya sudah mengetahui apa itu hukum-hukum Islam. Kemudian pada keuangan Islam, praktiknya itu masyarakat Indonesia itu belum mampu untuk mempraktikkan sesuai dengan apa yang sudah dipelajarinya dalam teori. Misalkan seperti bank syariah. Bank syariah itu rata-rata menggunakan karyawan yang lulusan sarjana ekonomi syariah. Tetapi pada prakteknya itu produk-produk yang ditawarkan masih sama saja dengan bank konvensional. Tidak semua bank syariah, namun sebagian besar itu masih seperti itu. Jadi praktik menggunakan konsep keuangan Islam itu masih minim di Indonesia. Kemudian adalah tantangan keuangan Islam di masa depan di era globalisasi. Yang mana di era globalisasi ini tantangan utama adalah dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi
Apalagi dalam masa ini banyak sekali muncul yang namanya uang digital, dan uang digital itu dikelola secara digital juga melalui teknologi komputer dan juga internet. Dan kita manusia biasa belum tentu bisa sampai untuk menelaah bagaimana sistemnya itu. Jadi masih banyak celah di sini. Jadi kita sebagai masyarakat Islam, kita harus lebih jeli lagi dalam memakai suatu produk, apalagi itu yang online. Tantangan keuangan syariah yang utama itu adalah, yang pertama itu adalah permodalan. Kita sebagai pelaku yang ingin melakukan keuangan syariah, konsep keuangan syariah ini, jika kita mau mulai dari awal, itu yang pasti kita mempunyai masalah yang sama, yaitu adalah modal. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusianya, karena sebagian besar warga masyarakat di Indonesia ini masih minim akan pengetahuan tentang keuangan Islam. Kemudian adalah pengembangan inovasi. Yang terakhir adalah pengembangan keterbatasan infrastruktur. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk pengembangan infrastruktur itu masih belum merata, hanya di tempat-tempat yang padat penduduk saja yang sudah maju. Saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.